Makan diri dulu. Dan organisasi apa yang ibu jalani? Oke, perkenalkan nama saya Agnes Dona Felicia Naibaho. Saya guru bidang studi agama Kristen Protestan. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 baik kelas IPA 1 sampai IPA 8. Dan saya diberikan tugas tambahan dari sekolah sebagai pembina SKK. Adapun SKK itu adalah kami kegiatannya adalah ibadah seluruh siswa Kristen SMA 5 mulai dari kelas 10, kelas 12 dan itu ibadahnya setiap hari Jumat. Lalu kemudian ada ekskulnya, yaitu ekskul SKK namanya Bina Iman yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, kalau untuk ibadah itu seluruh siswa hadir setiap hari Jumat, dan sekarang di tahun ini dimulailah ibadahnya di aula. Kalau sebelumnya dulu kita adakan sekali 2 minggu di gereja, ya kan. Nah, terus untuk SKK itu ekskul Bina Iman kita lakukan setiap hari Sabtu. Nah, itu yang ikut itu adalah pengurus PA Berita Hidup. Nah, jadi ekskul itu kan banyak ekskul di SMA 5. Jadi siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih ekskul mana yang dia sukai sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan itu kan ada nilainya. Yang membuat nilainya itu adalah pembina. Dan itu ada pelatih. Dan pelatih itu yang memberikan arahan-arahan atas persetujuan pembina. Jadi ada kerjasama yang baik antara pelatih dan pembina. Dan kalau di dalam ibadah siswa itu kan kadang-kala kan siswa ini kan ada juga nggak setiap hari Jumat hadir dalam ibadah. Kedua, saya ingin bertanya, selama menjadi pembina organisasi ini, masalah apa saja yang menghambat ibu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut? Ya, hambatannya kadang-kadang misalnya di dalam ibadah itu kadang-kadang itu kan anak-anak itu kan nggak fokus dalam ibadah karena mungkin faktor buka hati dan sebagainya. Kemudian dia berbicara-bicara ribut-ribut ya kan, atau mungkin dia nggak sungguh-sungguh dalam ibadah mengganggu kawannya. Nah, itu juga kan kendala-kendala ya. Dan juga pertama kendala lagi kan nggak semuanya bawa kitab suci karena kadang-kadang mereka pakai HP. Tapi saya sebagai pembina mengimbau setiap ketika mau pelajaran agama, ketika mau ibadah, tidak ekskul Bina Iman itu wajib bawa Alkitab karena itu sarana alat untuk kita mengikuti itu kegiatan itu. Tapi itulah itu kan perlu juga disosialisasi. Tapi kadang-kala murid ini kan anggap sepele, udah ibadah nggak apa-apa lah lihat Alkitab. Berbeda kita itu kan buka Alkitab dengan dari HP kan gitu. Tapi kita karena itu kan kitab suci supaya mereka menghargai bagaimana mereka menghadap kepada Tuhan kan bukan asal-asal, tapi mereka siap dan memang sungguh-sungguh beribadah kan gitu. Jadi itu juga kendalanya. Nah, jadi kehadirannya kurang lah kehadirannya anak yang rajin-rajin dan baik-baik aja yang datang beribadah. Nah, terus kemudian lagi dalam ibadah kan ada juga disuruh siswa mengambil bagian mengisi acara kan gitu. Kita aturlah kan setiap minggu berapa kelas kan. Tapi kadang-kala begitu gilirannya dia tidak mau, giliran kelas lain dia mau. Nah itu kan artinya kita mengimbau murid itu supaya dia teratur semua sesuai dengan schedule-nya ya kan. Kapan jadwalnya dia harus kita ikuti lah itu. Nah di ekskul juga begitu ya kan. Kadang-kala kan karena hari Sabtu kan mereka terus ada kegiatan dengan mungkin ada weekend dengan orang tua dan sebagainya sehingga hadir. Mereka lupa kalau mereka ikut ekskul. Kadang-kadang kehadirannya masih bolong-bolong, tapi masih lumayan. Tapi kita himbau. Jadi karena kita bilang ada kehadirannya yang mempengaruhi nilainya menjadi satu pertimbangan baginya untuk supaya mereka bisa mengikuti ekskul dengan baik. Jadi nggak ada alasan. Jadi kalau nggak hadir harus bisa disampaikan sama pembina ekskulnya. Apa saja upaya yang sudah ibu lakukan untuk memajukan organisasi ini? Ya, usahanya artinya kan kita sosialisasi kita kepada siswa
sudah mengatakan begitu pentingnya tentang SKK ini kan, bidang rohanian ibadah, bagaimana kamu melibatkan Tuhan dalam hidupmu, apakah ketika kita mulai kegiatan dan menutup kegiatan dalam satu hari kan gitu. Nah, ketika kita sudah menerima segala macam ilmu kan yang penting kan bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam hidupnya secara pribadi kan gitu. Lalu bagaimana mereka supaya gemar untuk membaca, terutama membaca kitab suci kan, itu dalam hubungan dalam ibadah kita himbau itu. Dan memang dalam himbau itu minimal setiap hari siswa itu saya menyuruh untuk baca kitab suci satu pasal satu hari. Dan memang sudah ada juga murid sudah melakukannya, nggak semua ya bisa menyampaikan satu pasal, minimal setengah pasal dalam ayat kitab suci, tapi ada yang sudah maju dia 2 pasal kan itu di luar daripada kegiatan belajar mengajar. Nah itu juga kan kita himbau supaya mereka tetap menjaga kesehatannya, supaya setiap hari Jumat bisa datang beribadah, dia rajin, bukan hanya mengisi buku kebaktian kan ibadah itu kan, tapi memang kehadirannya memang ada panggilan dalam dirinya untuk bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Itu juga di ekskul kita sampaikan, kalian aturlah waktu kalian, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya les, bagaimana diaturlah waktunya, selesai ekskul bisa dia les kan gitu, dia sedemikian rupa. Kalau pas bersamaan ya kita bilang kan kadang datang agak terlambat kan gitu. Nah jadi kita himbau semuanya, lalu supaya mereka mencintai ekskul yang mereka pilih, karena kan bukan kami guru yang menyuruh siswa itu, dan mereka sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memilih ekskul itu. Yang terakhir, apa harapan Ibu untuk organisasi yang Ibu bina sekarang? Nah, saya berharap itu anak-anak itu menjadi anak-anak yang sungguh takut Tuhan, lalu mereka berprestasi dengan mengikuti kegiatan itu semakin rajin, semakin santun, ya kan, dan mereka bisa mencapai cita-cita mereka sesuai bakat dan minatnya, ya kan, kesuksesan mereka di dalam hidup. Dan ketika mereka menghadapi masalah, ya mereka nggak mulai kalut kan, tetap ada satu semangat dan optimis dalam kehidupan ini, ya kan. Nah kan banyak anak-anak muda sekarang kan, ketika dihadapi persoalan, ketika kalau dia nggak kuat beragama, dia kan menjadi orang yang pesimis, ya kan, menjadi orang yang introvert. Tapi kita menghimbau supaya anak-anak itu tidak menjadi orang yang introvert, tapi menjadi orang ekstrovert dan memilih teman-temannya yang yang bisa membangun mereka untuk lebih maju. Itulah harapan-harapan saya. Untuk Ibu Nina, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Dara karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai serta kepemimpinan Kakak dalam organisasi. Pertama, Kakak perkenalkan diri dulu dan organisasi yang Kakak jalankan. Sebelumnya terima kasih sudah mempercayai Kakak untuk menjadi narasumber tugas kepemimpinan ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Aisyah, panggil saja Dara. Kebetulan menjabat sebagai ketua umum di organisasi fakultas, tepatnya pada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan bertanya, apa saja permasalahan yang sering muncul dalam organisasi yang Kakak jalani? Untuk masalah sendiri, ada satu masalah yang Kakak rasa merupakan masalah yang masih dirasakan tidak hanya organisasi yang sedang Kakak jalani ini, tapi juga para organisatoris lainnya atau organisasi lainnya, yaitu para anggota yang bersifat pasif atau mereka tidak aktif, bisa dibilang tidak muncul ke permukaan seperti itu. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk tetap berjalannya sebuah organisasi. Bagaimana cara Kakak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Untuk masalah ini, langkah awal yang Kakak rasa itu
on that rude boy, boy, is you big enough? Take it, yeah, baby, baby, yeah. Take it,